Yogyakarta. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan sharing-sharing seperti biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Ali Maisha sebagai salah satu mahasiswi dari Fakultas Kedokteran Universitas Aisyah Yogyakarta. Hari ini kita akan sharing-sharing nih teman-teman tentang bahayanya mengkorek-korek telinga dan bagaimana sih cara membersihkan telinga yang benar. Hari ini Salma tidak sendirian, sudah didampingi oleh dengan Dr. Uti Nuring Pipa Prilani, Master of Public Health Specialist THTKL. Selamat datang dokter. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik dokter, dokter boleh memperkenalkan diri nih dan menyapa teman-teman yang menonton nih dok. Oke, halo, Assalamualaikum. Nama saya Uti Nuring Pipa Prilani Suratman. Saya kebetulan dokter spesialis THTKL dan juga dosen di FK Unisa. Apa kabar nih Kak Salma? Alhamdulillah dokter. Alhamdulillah baik. Gimana nih mau ngobrol apa kita hari ini? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih dok, sharing-sharing tentang bahayanya mengkorek-korek telinga nih dok, dan bagaimana cara membersihkan telinga yang benar nih dok. Sebelum pertanyaan lebih jauh nih dok, selama ini mau tahu nih dok, kalau kotoran itu sebenarnya kotoran telinga itu dia berbahaya atau memiliki fungsi tersendiri nih dok buat telinga itu sendiri? Kotoran telinga ya. Nah, pada dasarnya kotoran telinga atau yang kita bilang dengan serumen itu sebenarnya ada fungsinya tersendiri, yaitu sebagai proteksi di liang telinga atau telinga bagian luar. Serumen ini sendiri juga fungsinya sangat banyak, salah satunya selain melembabkan, bisa juga dia untuk proteksi agar hewan-hewan atau serangga tidak masuk ke dalam liang telinga. Jadi serumen ini bukannya tanpa sebab ada di dalam liang telinga ya. Tapi ada tapinya, yaitu ketika serumen atau kotoran ini memenuhi liang telinga, itu yang akan membuat pasien-pasien menderita atau merasa ada keluhan di telinga. Mau tahu apa aja keluhannya? Nah, misalnya pernah nggak Kak Salma merasa berdenging di telinga? Iya pernah dok. Nah, itu bisa disebabkan salah satunya karena serumen. Terus terasa penuh di telinga, bahkan rasa tidak nyaman hingga terasa seperti sakit karena ada penekanan di liang telinga karena serumen itu sendiri. Nah, jadi memang harus sering diperiksa ya Kak Salma ya untuk telinga itu sendiri. Iya. Jadi ada fungsinya tapi ada batasnya juga ya dok. Betul sekali. Kemudian bagaimana sih dok cara membersihkan telinga yang benar itu, dan apakah harus membersihkan telinga itu secara rutin itu seperti apa ya dok? Oke, kan banyak orang ya bilangnya harus membersihkan telinga setelah mandi, harus rutin dibersihkan, korek-korek. Nah, itu dia. Sebenarnya pada dasarnya telinga itu tidak perlu dibersihkan secara rutin. Karena sebagian besar orang, serumen atau kotoran telinga ini akan keluar dengan sendirinya ketika kita menggerakkan rahang. Waktu kita makan, nguap, ngunyah, ngobrol kayak gini, nah itu juga bisa keluar sendiri sebenarnya. Hanya ada beberapa memang pasien itu tidak bisa keluar sendiri karena pembersihan otomatisnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, pasien-pasien inilah yang disarankan setiap kurang lebih 6 bulan sekali untuk ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dibersihkan. Berarti harus tidak usah secara rutin ya dok, nanti bisa keluar sendiri sebenarnya. Betul sekali Kak Salma. Oke baik dokter. Dokter, ini banyak nih teman-teman sekalian itu yang mengkorek-korek telinga pakai cotton bud. Nah, itu bagaimana ya dok? Kebiasaan orang yang mengkorek-korek telinga pakai cotton bud itu seperti apa? Nah, korek-korek telinga dengan cotton bud ini berbahaya, apalagi kalau korek-korek sendiri ya Kak Salma ya. Nah, kita contohkan aja. Kita contohkan ya dengan cotton bud ini ya. Nah, ketika kita korek-korek mandiri dengan cotton bud, kita tidak mungkin melihat kotoran yang di liang telinga di bagian mana di liang telinganya ya. Makanya kita bilang kenapa korek-korek. Kita andaikan saja tisu ini adalah kotoran. Ketika cotton bud kita masuk dan kita tidak lihat bentuk dari kotorannya, dia akan cenderung akan mendorong kotoran lebih jauh ke dalam. Nah, inilah sebabnya akan terasa penuh atau terasa budek kalau orang Jawa bilang ya. Nah, karena kotoran itu bukannya membersihkan tapi malah mendorong kotoran ini semakin ke dalam. Jadi lebih baik dihindari untuk korek-korek mandiri dengan cotton bud. Oke, baik dokter. Terus ada juga ya dok, metode yang pernah sama baca itu ada metode yang membersihkan telinga pakai ear candle atau penghisap kotoran telinga. Itu yang cukup populer ya di media sosial. Kalau seperti itu bagaimana dok?
ear candle ya. Kalau ear candle atau lilin telinga. Kalau orang Indonesia bilang lilin telinga, itu caranya salah satunya dengan dibakar di atasnya. Nah, penggunaan untuk ear candle itu sangat harus hati-hati. Kenapa? Karena ear candle ini selain ada abunya, juga ada sisa dari candle atau lilinnya yang bisa masuk ke liang telinga. Ketika itu masuk ke liang telinga akan menyebabkan liang telinga akan terjadi luka bakar. Beberapa pasien juga akan terasa nyeri yang disebabkan karena iritasi yang kemudian terjadilah infeksi pada liang telinga luar sehingga dia menjadi bengkak dan nyeri pada telinga. Jadi perlu hati-hati juga ya dok pakai penggunaan ear Tidak candle? disarankan digunakan karena menurut penelitian ear candle itu sampai sekarang belum ada penelitian yang pasti apakah ear candle ini bisa membersihkan telinga atau mengeluarkan kotoran dengan baik atau tidak. Baik, dokter. Lebih baik dihindari Kak Lebih baik Salma. dihindari ya, Iya, baik betul. dokter. Jadi itu ya teman-teman, kalau ear candle jadi lebih baik dihindari ya. Baik dok, untuk sama ini ingin tanya nih dok, bagaimana sih tanda-tanda awal kerusakan dari gendang telinga itu sendiri yang harus kita waspadai gitu dok? Tanda-tanda yang di rumah atau di mana nih? Di rumah dok. Ketika di rumah ya. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, gendang telinga terletak di tengah-tengah antara daun telinga dan telinga bagian dalam. Nah, gendang telinga ini sebenarnya kalau ada infeksi, dia akan mengeluarkan cairan. Itu tanda-tandanya. Nah, tapi tidak spesifik ya. Nah, cairan ini bisa berupa cairan berwarna bening, kuning, sampai kehijauan. Bisa berbau atau tidak berbau. Nah, jadi kalau ada temennya Kak Salma atau saudaranya Kak Salma, loh kok telingaku keluar cairan? Nah, segera diperiksa aja, nanti Kak Salma lihat. Nah, ini cairannya berasal dari mana? Apakah dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, atau telinga bagian dalam? Nah, sekalian dievaluasi liang telinganya, dilakukan ear toilet dulu, dievaluasi gendangnya, ketahuan, oh ini ternyata dari dalam gendang telinga. Jadi harus dilihat dulu ya dok dari tanda-tandanya apakah keluar cairan atau tidak. Betul, terutama waktu batuk pilek loh ya. Kalau yang batuk pilek itu seperti apa dok? Karena kalau ketika batuk pilek, ya kan, kenapa waktu kita batuk pilek sering keluar cairan pada telinga, dalam keadaan gendang telinga itu berlubang, karena kuman dari batuk pileknya bisa masuk melalui saluran eustachius menuju ke gendang telinga. Nah, di situ dia akan terjadi infeksi atau otitis media sehingga mengeluarkan cairan. Kalau orang Jawa bilang dengan kopoen. Nah, pernah dengar ya? Ah, itu dia. Iya dok. Baik. Jadi harus dilihat dulu ya dok, keluar cairannya membedakan dengan cairan ketika batuk pilek ya dok. Betul. Untuk kotoran telinga itu sendiri ya dok, bagaimana kita bisa ngebedain itu tuh kotoran telinga yang normal sama yang abnormal itu dok? Cara membedakannya bagaimana dok? Apakah ada perbedaannya? Ada banget, ada perbedaan ya. Jadi kotoran telinga itu yang kita bilang normal ketika dia berwarna coklat, dari coklat muda sampai coklat tua. Tapi nah, ada beberapa kalau nanti Kak Salma lihat di liang telinganya, loh kok ini penuh ya, tapi kok warnanya putih kayak tisu. Nah, itu dia. Loh, itu apa dokter? Hati-hati, itu suatu misalnya penyakit. Paling banyak apa dok? Kalau lagi cuaca panas seperti ini paling banyak karena jamur, karena tingkat kelembapannya tinggi. Bisa juga karena penumpukan epitel-epitel yang ada di liang telinga. Nah, yang dinamakan keratosis obturans. Yang paling tidak diinginkan, putih-putih yang ada di dalam liang telinga itu adalah suatu kolesteatom. Nah, kalau itu disarankan untuk segera dirujuk ya. Nah, jadi sudah segera dirujuk ke dokter spesialis THT untuk dilihat apakah ini jamur atau suatu kolesteatom. Gitu Kak Salma. Baik dokter. Jadi seperti itu ya teman-teman, membedakan mana itu kotoran yang normal sama abnormal. Oke dokter, untuk pemeriksaan itu sendiri kan tadi pemeriksaannya itu tidak secara rutin ya dok. Kalau pemeriksaannya itu apakah harus dilakukan ketika kita terkena penyakit atau tidak rutin ya dok pemeriksaannya? Kalau pemeriksaan, apakah harus rutin misalnya setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali? Iya benar. Jadi disarankan seperti kita periksa gigi aja Kak Salma. Jadi disarankan untuk rutin dicekkan ke fasilitas kesehatan terdekat.
Tidak harus ke dokter spesialis THT, dokter umum bisa mengecek telinga pasien. Nah, kapan kita melakukan pengecekan? Kurang lebih 6 bulan sekali itu tadi. Apakah ada kotoran? Ketika ada kotoran ya kita ekstraksi serumennya. Apakah ada infeksi? Nah, nanti kita dilihat dari 6 bulan itu. Nah, syaratnya tetap tidak boleh kena korek-korek tadi. Iya, itu dia. Kalau korek-korek ya sebelum 6 bulan kalau ada keluhan harus kontrol. Iya, Betul. baik, dokter. Jadi itu ya teman-teman, jadi bahaya banget kalau kita korek-korek sendiri. Oke dokter, ini ada tadi case ya dok. Pernah mendengar apabila seseorang itu merasa telinganya berdengung atau kurang pendengaran setelah mengkorek-korek telinga, apakah ada penanganan pertama yang tepat dan apakah itu bisa kembali normal gitu dok? Maksudnya Kak Salma tadi habis Korek, dikorek-korek baru dengung. dengung, iya, Sebelumnya belum dengung ya. Iya, Itu bisa jadi lagi-lagi kotoran yang ada di liang telinga tadi ini terdorong ke dalam atau hingga menyentuh gedang telinga. iya. Itulah menyebabkan yang sensasi berdenging pada Pada telinga. Betul. Nah, saran yang dilakukan adalah yang pasti stop korek-koreknya. Langsung stop. Nah, ketika kita evaluasi selama beberapa jam kok semakin berdengung dan semakin nyeri, nah disarankan untuk dicek. Nah, ketika dicek, oh ternyata memang ada kotorannya yang masuk, terdorong ke dalam. Nah, mau tidak mau, kita harus ekstraksi serumen atau kotorannya itu keluar dengan hati-hati. Tetapi, nah ada tetapinya, ketika kotoran yang terdorong itu keras, Kak Salma, harus dilunakkan dulu. Jangan langsung diambil. Kenapa coba? Kenapa nggak boleh langsung diambil? Karena kalau masih padat itu susah diambilnya ya kan dok? Betul, pasien akan terasa nyeri. Dan kadang ketika nasa nyeri, pasien akan gerak. Alat yang untuk kita pakai bisa melukai, Berbahaya, betul sekali, bisa melukai liang telinga pasien. Jadi disarankan kalau kotoran itu keras, kita tetes dulu dengan kalboviseril kurang lebih 10% selama 3 hari sampai 5 hari. Sampai lunak baru kita Bisa bersihkan. diambil. Betul sekali. Tapi untuk dengungnya sendiri dok, apakah itu bisa kembali normal lagi? Insya Allah bisa, karena itu penyebab dengungnya adalah kotoran yang mengeras dan terdorong ke dalam. Oh iya, baik itu ya. Jadi teman-teman, baik nih dok, boleh nih dok, bagaimana sih tips untuk menjaga perawatan telinga yang baik dan yang benar itu seperti apa ya dok? Yang pertama, pastinya jangan korek-korek ya, apalagi korek-korek sendiri. Karena pada dasarnya kita itu tidak bisa melihat telinga kita sendiri. Jadi kita tidak mungkin bisa membersihkan telinga kita sendiri. Yang kedua, jangan sering-sering kena air atau kemasukan air. Karena air kita akan bisa menyebabkan infeksi pada liang telinga juga. Yang berikutnya, kontrol rutin ke dokter, baik ke dokter umum boleh, dokter spesialis THT boleh, kurang lebih 6 bulan sekali untuk memeriksa keadaan telinganya. Oke, baik dokter, terima kasih dokter. Jadi itu ya teman-teman tips dari dokter. Tadi kita udah belajar bagaimana sih kotoran itu seperti apa, yang normal dan abnormalnya seperti apa, bahayanya mengkorek-korek telinga itu dengan cotton bud, dan bagaimana cara perawatan telinga itu sendiri. Ada satu lagi loh. Iya, apa itu dok? Saya mau sharing satu lagi. Iya, Hal yang paling banyak dikeluhkan pada anak-anak pada anak-anak selain keluar cairan. apa itu dok? Kalau habis renang kok telinganya sakit, kemasukan air. Ini gimana dok? Biasanya dimasukin lagi kan dok, baru dikeluarin. Betul. Nah itu kan. Kadang disedot sama orang tuanya gitu dok, ada yang di ya. Harusnya gimana sih dok Iya, kalau iya, kemasukan air? Gimana Pernah tanya-nanya nggak? belum dok, belum. Nah sebenarnya kalau liang telinga ini tidak bengkak, cukup dimiringkan ke sisi telinga yang kemasukan air. Misalnya yang kemasukan air kanan ya Kak Salma, cukup miringin aja ke kanan, dia akan keluar sendiri. Kalau merasa masih agak budek dok, bisa dianget-angetin di sekitar telinga. Terus kalau misalnya masih rasa tidak nyaman lagi dok, masih bunyi dung-dung di sana, lakukan falsafah manuver. Bagaimana tuh dok? Falsafah manuver itu dengan cara tutup hidungnya, tutup mulutnya, terus niup di dalam.
sampai gendang telinganya bunyi kayak klek. Nah, kayak kebuka itu gitu ya, Dok? betul kayak kebuka. Nah, itu baru akan terasa nyaman. Oh, Jadi jangan dimasukin lagi ya, iya, Dok. karena air kita tidak ada yang steril. Jadi Iya. rata-rata akan membawa kuman masuk ke telinga. Iya, iya. Jadi semakin bertambah juga ya, Dok, airnya kalau dimasukin. Betul, bukannya keluar, tapi malah tambah Nambahin banyak. lagi. Iya, Betul banget iya, Kak Salma. betul, betul. Oke, jadi itu ya teman-teman, salah satu tips lagi nih dari dokter, kalau ada anak kecil yang setelah berenang itu ada denging-denging di kepala, jadi jangan dimasukin lagi airnya ya teman-teman. Oke, jadi alhamdulillah hari ini kita udah sharing-sharing nih teman-teman tentang bagaimana mengkorek-korek telinga, bagaimana cara penjagaan pembersihan telinga itu sendiri. Terima kasih kepada Dokter Uti yang udah mau Sama-sama Kak sharing-sharing ya, Salma. Dok. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.